Teman-temanku, Shalom. Bapak Profesor Muslim Munim Siri PhD pernah mengatakan di dalam sebuah seminarnya bahwa Al-Quran mengakui dengan jelas bahwa baik Taurat maupun Injil adalah wahyu ilahi. Tetapi lihatlah ustadz-ustadz ini bagaimana perlakuannya dan pernyataannya terhadap Injil. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya, ini Injil, Al-Quran ini Injil. Kenapa para ustadz harus membohongi akan adanya Injil dan Injil yang benar? Kenapa para ustadz harus mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan dan bahwa Injil itu tidak pernah ada? Apakah kemungkinan ustadz-ustadz ini takut umatnya atau jamaahnya itu membaca Injil sehingga mereka mengerti kebenaran dan mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Berikut ini coba kita dengarkan bagaimana pendapat seorang Ustadz Samsul Karim terkait Injil. Semoga memberikan pencerahan ya. Hal ini tuh kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak? Baca aja tidak? Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek. Tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Teman-temanku, beragama itu juga harus rasional. Jangan membenci sesuatu yang engkau belum ketahui. Jangan membenci seseorang yang engkau tidak kenal. Jangan membenci Injil kalau engkau belum tahu apa itu Injil. Oleh Pak Ustadz tadi dikatakan bahwa Injil itu seperti cahaya. Dan jika cahaya itu ada pada dirimu, engkau akan dijadikannya menjadi anak-anak cahaya. Sedangkan firman Tuhan berkata di Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, jadi teman-temanku, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Injil itu, maka engkau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jika engkau telah menjadi anak Allah, maka engkau punya hak waris dari kerajaan sorga. Engkau akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga dari Allah Bapa. Yang kedua, teman-temanku, jangan membenci Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi keselamatan itu pertama datang memang untuk orang Yahudi, tetapi keselamatan itu juga sekarang terbuka luas kepada orang Yunani, kepada kita non-Yahudi. Jadi teman-temanku, Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa engkau membencinya? Justru karena engkau membencinya, engkau tidak akan mendapatkan keselamatan daripadanya. Tetapi jika engkau menerimanya, jika engkau percaya kepada Dia, maka engkau akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Injil, yaitu Tuhan Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati.